which the Biden administration did. They tried to kill Putin. Really? Yes, they did. Wow. Tucker Carlson, seorang jurnalis yang terkenal sering mengkritik tajam kebijakan luar negeri Amerika, memicu perdebatan sengit. Di sebuah podcast miliknya, Carlson mengatakan bahwa Amerika di bawah pemerintahan Joe Biden pernah berusaha menghilangkan nyawa Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan menurutnya, Menteri Luar Negeri Amerika saat itu, Antony Blinken, sangat mendesak terjadinya perang nyata antara Amerika dan Rusia sebelum masa jabatannya berakhir 2 bulan lagi. Bagi Carlson, ide untuk menghilangkan Putin dari bumi adalah skenario yang sangat gila dan sangat berisiko. Namun pernyataannya itu tidak didukung dengan bukti yang jelas, sehingga hanya memicu kontroversi besar. I think that's one of the reasons that Tony Blinken was pushing so hard for a real war, trying to kill Putin, for example, which the Biden administration did. They tried to kill Putin. Really? Yes, they did. Wow. Which is insane. If like, okay, so who takes over Russia? Right. And what happens to the nuclear arsenal in a country that's like so complex, outsiders can't even understand? I mean, you live there, you know. Like, that's demented that you would even think of something like that. Absolutely. So why were they? Lantas apa tanggapan Rusia? Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Dinas Keamanan Rusia telah mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan keselamatan publik serta para pejabat, terutama kepala negara. Kebalikan dari Peskov yang terlihat santai, Ketua Duma Rusia Vyacheslav Volodin menanggapi isu ini dengan sangat serius. Volodin menyatakan bahwa mendiskusikannya saja sudah merupakan kejahatan nyata, apalagi sampai mempersiapkannya. Itu adalah ancaman serius bagi keamanan global dan jalan langsung menuju dimulainya perang nuklir. Ia juga menekankan semua badan internasional harus melakukan penyelidikan terhadap pernyataan Tucker Carlson, hingga Biden dan Blinken harus dimintai pertanggungjawaban jika benar merencanakan skenario tersebut. Perintah Volodin memiliki alasan yang sangat jelas. Pasalnya, di saat Joe Biden berkuasa, upaya menghilangkan nyawa terhadap pemimpin negara atau calon presiden terjadi lebih dari 1 kali. Donald Trump hampir saja kehilangan nyawa setelah terkena tembakan. Beruntungnya peluru mengenai telinga Trump. Trump adalah orang yang sangat menentang perang Rusia-Ukraina. Ia sering mengkritik kebijakan Joe Biden yang memberikan bantuan untuk Ukraina. Bahkan ia pernah berjanji jika terpilih lagi menjadi presiden Amerika Serikat, Donald Trump akan menghentikan perang Rusia-Ukraina secepat mungkin. Sama seperti Trump, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico ditembak saat menyapa warga. Fico dikenal dengan pandangannya yang lebih pro-Rusia dan pengkritik kebijakan Barat. Padahal Slovakia adalah negara anggota NATO serta Uni Eropa. Sebagai contoh, Fico menolak Ukraina yang akan bergabung dengan NATO hingga menghentikan dukungan militer untuk Kiev. Kebijakan Fico yang dianggap pro terhadap Putin dengan menentang sanksi yang dijatuhkan Barat kepada Rusia. Hal ini semakin memperjelas bahwa ketika ada pemimpin suatu negara yang menentang bahkan akan menghentikan perang, bakal disingkirkan. Upaya menghilangkan nyawa Vladimir Putin bukan hal baru. Pada bulan Mei 2023, 2 drone menyerang kediaman Vladimir Putin di Kremlin. Untungnya drone berhasil dihancurkan saat masih di atas udara. Rusia pun menuduh dalang serangan ini adalah Ukraina yang telah menerima bantuan besar-besaran dari Amerika Serikat. Lantas apakah perang nuklir bisa saja terjadi? Perang nuklir bisa saja terjadi mengingat doktrin nuklir Rusia yang memperbolehkan penggunaan senjata nuklir jika stabilitas negara hancur karena tewasnya seorang pemimpin. Amerika Serikat dan Rusia memiliki kekuatan nuklir yang sangat besar. Jika kedua negara sampai berperang menggunakan senjata nuklir, bencana dahsyat tidak akan dapat terhindarkan.